Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dani tiang tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, para tuan guru, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan sisida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila tiang ngiring tebarang-barang memanjatkan puji syukur tiba desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Saicanin tiang pelungguh senamian kesempatan alhamdulillah. Saicanin tiang pelungguh senamian kesehatan alhamdulillah, sehingga mau da barang-barang boleh raih hadir, mau da barang-barang datang, mau da barang-barang bersilaturahim, gawe salah supuk kewajiban tiang pelungguh senamian tiba desida Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat subuh alhamdulillah secara berjamaah. Barang-barang lunas tiba desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah tiang pelungguh senampian sampai dengan mangkin niki bisa menjadi prestasi amal, bisa menjadi timbangan amal kebaikan terkelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah laki, jamaah bini yang tiang hormati, saat pertama-tama tiang mengajak pribadi, tiang mengajak pelungguh senamian tebarang-barang ikhlaskan niat tiang pelungguh senamian, bahwa tiang pelungguh senamian datang jok tempat niki ikhlas hanya mencari keridoan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasan supo ulama, kullama ahsanta niyataka, mun bagus niatah, mun ikhlas niatah hanya mencari keridoan desida Allah, ahsanallahu ahwalaka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbagus, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperindah keadaan tiang pelungguh senamian baik di dunia, lebih-lebih kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saat kedua, tema tiang pelungguh senamian pada kesempatan subuh hari yang berbahagia niki adalah fadail salatil jamaah, tentang keutamaan dan keistimewaan salat berjamaah. Poin pertama, jamaah laki, jamaah bini yang tiang hormati. Secara bahasa, sholat berjamaah nikah artinya bareng-bareng. Contohnya misalnya mun bekeloran bareng-bareng, nikah artinya bekeloran berjamaah. Mun boya bal bareng-bareng, nikah namanya nonton berjamaah. Begitu juga mun bareng-barang sembahyang, mun bareng-barang sholat, maka sholat nikah namanya sholat berjamaah. Jadi yang dimaksud dengan sholat berjamaah nikah adalah sholat saat tegawi secara berjamaah, minimal dilakukan oleh dua orang, arak suku imam, arak suku makmum. Semakin luwe jamaahnya, semakin luwe makmumnya, maka akan semakin banyak pahala dan balasan lengan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki poin saya pertama.
Kemudian poin sak nomor 2, terjadi perselisihan ikhtilaf hukum mengenai solat berjamaah nike. Sak pertama bahasan Imam Hanafi bahwa hukum melaksanakan solat berjamaah nike adalah fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah nike adalah supuk kewajiban tiba seorang muslim. Lagu munara yang mewakili gawe ya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Contoh yang lain misalnya solat jenazah. Arak supuk dengan bilinang misalnya dalam buat niki. Kemudian ada orang yang mewakili melaksanakan solat berjamaah. Kemudian batur-batur sendik mau melaksanakan solat jenazah ya. Maka gugur kewajibannya karena ada yang mewakili melaksanakan sholat jenazah. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Munara batur-batur saudara-saudara kita yang mewakili supuk masjid satu kampung yang melaksanakan sholat berjamaah, kalau seandainya ada orang mungkin karena kerepotannya, kesibukannya dia mau gawe sholat berjamaah, maka gugur kewajibannya walaupun tetap wajib melaksanakan sholat lima waktu. Niki pendapat Imam Hanafi. Kemudian selanjutnya menurut pendapat Imam Malik, beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nike adalah sunnah muakkadah. Yang dimaksud dengan sunnah muakkadah nikah adalah sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan menganjurkan sholat berjamaah. Kemudian menurut pendapat Imam Syafi'i, kenal dah Imam Syafi'i bapak-bapak? Kenal dah Imam Syafi'i bapak-bapak? Ibu-ibu kenal Imam Syafi'i? Yang bilang kenalnya di mana itu ibu-ibu ini? Di Facebook apa di Twitter gitu kenalnya ya, Masya Allah. Tiang sendiri dia tiang kenal. Beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah menurut pendapat Imam Syafi'i sama pendapatnya seperti Imam Hanafi, yaitu fardu kifayah. Munara gawe ia le masjid sebagian orang, maka gugur kewajiban yang lainnya yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Niki pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hanbal, beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah fardu ainin, kewajiban setiap muslim. Lagu nenten menjadi syarat sahnya sholat. Misalnya arak supuk dengan melaksanakan sholat sendiri-sendiri dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dia tidak melakukannya secara berjamaah, sholatnya sah, tapi dianggap berbuat fasik atau berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Arab Saudi, di negara-negara Teluk ya, kalau sudah azan dikumandangkan, biasanya toko-toko ditutup, biasanya bisnis-bisnis perkantoran ditutup dan sebagainya. Bahkan lek derika arak pasukan amar ma'ruf nahi mungkar. Munara terserius sak masih begawean, sak masih sibuk begaweannya, bau tertangkap. Kumbena sehingga ada pasukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan hukum melaksanakan sholat berjamaah lek derika adalah fardu ainin, kewajiban setiap muslim. Kesimpulan pendapat para ulama dari 4 mazhab tadi menyimpulkan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah sangat dianjurkan, sehingga disida Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan yang namanya sholat, lebih-lebih sholat berjamaah. Niki poin sak nomor 2. Kemudian poin sak nomor 3 yang akan bacakan beberapa hadis sahih. Langan desida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah harapan
Mun sampun dengar hadis-hadis ni ke tiang pelunggu senamian akan lebih bersemangat lagi gawe solat, khususnya solat berjamaah. Hadis pertama an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Suatu hadis langan Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa. Nabi sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu al-jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan, muttafaqun alaih. Salat berjamaah ni ke jamaah laki yang diang hormati. Salat berjamaah ni ke ibu-ibu yang diang hormati jauh lebih afdal, jauh lebih utama daripada salat sendiri-sendiri dengan 27 derajat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi tiang pelunggu senamian, rugi. Mun tegawe sembahyang mesa-mesa, mun tegawe salat tanpa berjamaah, kumbena saya ngak depan orang, saya ngak dengan sanggawe melaksanakan salat berjamaah, maka pahalanya Allah kasih dia 27 derajat. Pok tiang pelunggu senamian gawe solat mesa-mesa, kita hanya mendapatkan mungkin 1 derajat, mungkin sampai 5 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan waktu yang tiang pelunggu senamian habiskan ya pada solat sendiri-sendiri mungkin 5 menit, solat berjamaah juga seperti nikah, rukun dan syaratnya juga sama, lelah tepun ya pada. Tapi setelah ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya berbeda-beda. Rugi apa? Rugi apa? Tentu terugi. Orang yang melaksanakan salat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Ampura, sedangkan tiang pelunggu senamian gawe sembahyang mesa-mesa hanya sedikit pahala langan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sepupu sahabat, di mana sahabat tersebut satu riwayat mengatakan ini adalah Umar ibn Khattab. Satu hari Umar ibn Khattab pernah ketinggalan sholat berjamaah asar. Ceritanya Umar ibn Khattab lalu jok kebunnya, ingin melihat ada apa di kebunnya. Kebetulan pada waktu nikah kebunnya itu sedang mekar-mekarnya, sedang berbuah yang begitu banyak hasil panennya. Akhirnya Umar ibn Khattab masuklah ke kebunnya tersebut. Dilihatnya kebunnya begitu indah, banyak burungnya, banyak hasil pohonnya dan sebagainya. Akhirnya pada waktu ini beliau terlalai sedikit saja, terlambat gawe melaksanakan sholat berjamaah asar pada waktu nikah. Akhirnya beliau balik dari kebunnya menuju masjid. Di tengah perjalanan, jamaah laki jamaah bini yang dia hormati, bertemulah dengan para sahabat Umar ibn Khattab. Setelah bertemu, Umar kemudian berkata kepada para sahabatnya, dari mana kalian wahai sahabatku? Para sahabatnya mengatakan, oh tiang sudah sampun melaksanakan sholat berjamaah asar. Kaget Umar, terkejut Umar. Beliau langsung mengatakan kalimatul istirja. Tahu dah kalimat istirja bapak-bapak? Tahu dah kalimat istirja nggih bapak-bapak? Beliau langsung mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimatul istirja ini ke bapak-bapak jamaah laki jamaah bini yang tiang hormati disunnahkan kita mengucapkan baik tiang pelunggu senamian mendapatkan musibah besar maupun kecil. Contohnya misal tiba-tiba mati lampu di masjid ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya tiba-tiba mik mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wiwian misalnya berayaan tetap paling si dengar. Pokalai wah beraya. Ya, saat harapan saat terpaling si dengar, maka jawab kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kumbena musibah. Ya. Apalagi searan tsunami.
ada apalagi seorang gempa, musibah yang besar-besar lagi, terutama kematian, maka kita disunnahkan mengucapkan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika Umar ibn Khattab mendengar sahabat-sahabatnya sampun selesai melaksanakan sholat berjamaah asar, dia langsung mengatakan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut imam. Bukan hanya kalimatul istirja, beliau langsung mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, kebunku yang sudah melalaikanku, tanahku yang begitu banyak dan sudah melalaikanku melakukan kewajiban tiba di sisi Allah, saksikan wahai para sahabatku, saya akan impakkan dan sedekahkan ke fakir miskin karena dia sudah melalaikanku melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Ampura tiang pelubus namian si kereng ketinggalan sholat berjamaah. Kadang-kadang datang jok masjid kita masbuk yang kedua, bahkan masbuk yang ketiga. Tapi ampura kita tidak pernah bermuhasabah diri. HP kita ini melalaikan kita untuk ingat kepada Allah. TV kita menghilangkan zikir kita kepada Allah. YouTube kita itu yang melalaikan kita untuk zikir beribadah kepada Allah. Facebook kita dan sebagainya. Banyak sekali melalaikan tiang pelubus namian beribadah tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Khattab ya ketinggalan sekali doang. Maka dia kira itu adalah satu kelalaian tiba di sisi Allah, maka apa yang melalaikannya langsung diimpakkan dan disedekahkan kepada fakir miskin karena sudah melalaikannya ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki hadis pertama. Kemudian hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua langan Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 di'fa. Salat berjamaah ni jauh lebih afdal. Salat berjamaah ni jauh lebih utama dibandingkan kita salat di rumah kita, di pasar kita dengan 25 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua riwayat, satu riwayat mengatakan 27 derajat, satu riwayat mengatakan 25 derajat. Kesimpulan para ulama muntegawi salat berjamaah maka pahalanya antara 25 sampai 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan 25 derajat nike? Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a. Yang mendapatkan 25 derajat nike adalah dengan si wudu lebalena kemudian dia perbagus wudunya. Ampura tiang pelubus namian jauh lebih abdul dan jauh lebih utama mun terlalu datang jok masjid wudu lebalen. Ini lebih utama. Dek dapat dek kanggo wudu di masjid, silakan wudu di masjid atau di mushola. Tapi jauh lebih utama, jauh lebih abdul tiang pelubus namian wudu di rumah kita masing-masing. Fa ahsanal wudu, kemudian kita perbagus wudu kita. Maksudnya syarat dan rukunnya kita penuhi, tidak terburu-buru dan sebagainya. Ampura lau kadang-kadang arak dengan wudu marantan bejaruk muana doang, colet-colet doang madana. Padahal muka yang disuruh kita membasuhnya. Iman sekedar basuh iman dia sampai masya Allah dan sempurna wudunya. Maka yang mendapatkan 25 derajat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berwudu di rumahnya, kemudian dia perbagus wudunya. Kemudian setelah nikah, summa kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah. Dia keluar ke masjid niatnya hanya satu, hanya untuk ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Din harap niat salina. Misal niat selairan, sendikman terjok masjid tengah teh bejulu le warung tetangga. Sendikman terdatang jok masjid tewarnetan dulu. Sendikman terdatang masjid ngopi-ngopi dulu le warung-warung tetangga. Dek seperti ini ke. Tapi orang yang mendapatkan 25 derajat ini adalah orang-orang yang perbagus wudunya di rumahnya. Kemudian dia keluar niatnya hanya satu, untuk ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah.
Nabi keutamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtu khutwatun illa rufi'at lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun. Maka langkah-langkahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajatnya di sisi Allah, dan satu langkahnya menghapus dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau 50 langkah tiang peluk senamian dari rumah menuju masjid, maka pahalanya 50 langkah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan 50 langkah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa tiang peluk senamian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya 100 langkah rumah kita menuju masjid, maka 100 langkah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, dan 100 kali atau 100 langkah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa tiang peluk senamian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masih OTW menuju masjid. Tahu daran OTW Bapak-bapak? Tahu daran OTW? On the WC. Saya nggak mau telepon, betul dia OTW, masih WC padahal. Yang pun disebut istilah OTW. Ini masih menuju masjid, masih proses menuju masjid, tapi pahala tiang peluk senamian segudang, tapi pahala tiang peluk senamian sekeranjang, tapi pahala tiang peluk senamian begitu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya sekedar melaksanakan sholat berjamaah 27 derajat, mun tegawe ampura sunnah-sunnah Rasulullah tadi, kita berwudu di rumah kita, kita perbagus wudu kita, kemudian kita keluar niatnya ikhlas hanya mencari keridhaan Allah, hanya untuk ke masjid, langkah-langkah tiang peluk senamian, Masya Allah ya, satu langkahnya mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan satu langkahnya lagi menghapus dosa-dosa tiang peluk senamian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam proses menuju masjid. Fa idza shalla, muna datang jok masjid, Masya Allah, kemudian gawe melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdis. Maka para malaikat, disebutkan dalam hadis ini ke para malaikat, dia sekit dia dua, tapi bentuknya menggunakan kalimat jamak, para malaikat ya, bersolawat tiba di sida Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa tiang pelunggu senamian. Selama tiang pelunggu senamian ya datang jok masjid, gawe melaksanakan sholat berjamaah, kemudian tiang pelunggu senamian tidak berhadas ketika melaksanakan sholat tersebut. Kemudian didoakan oleh 2 doa oleh para malaikat. Nabi doanya malaikat tersebut, Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikan sholawat kepada si fulan. Kenapa si fulan ini sekarang sedang melaksanakan sholat berjamaah le Masjid Lembuah? Masya Allah. Ia meminta istighfar kepada Allah, ampuni orang ini, ampuni orang ini, ampuni orang ini. Kenapa? Yang gawe salah suku sunnah dari Rasulullah SAW, yakni ke sholat berjamaah. Allahumma arhamhu, ya Allah kasih rahmat orang ini, kasih rahmat orang ini, kasih rahmat orang ini. Kenapa? Saat ini sedang melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Ternyata nikmat tutup hadisnya. Wala yazalu fi salatin man tazara salatu muttafaqun alaih. Dan orang itu kata Rasulullah dianggap sedang melaksanakan sholat selama dia menunggu waktu-waktu sholat selanjutnya. Masya Allah. Antara maghrib selesai kita melaksanakan sholat maghrib, kita tunggu sampai dengan sholat isya, nunggunya kita itu dianggap oleh Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat, padahal kita tokol-tokol doang. Apalagi kalau ditambah kita berzikir ibadah sida Allah, kita tambah dia dengan tilawah membaca Al-Quran, kita beristighfar bertasbih ibadah sida Allah Subhanahu wa taala, nunggunya saja dianggap oleh Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat. Muttafaqun alaih. Hadisnya hadis sahih. Niki hadis nomor 2. Kemudian hadis nomor 3, perhatikan hadis nomor 3.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis sak ketelu niki dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, sopok jelu arak sahabat Buddha datang, arak sahabat Buddha datang tiba ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini maksudkan oleh Abu Hurairah, sahabat Buddha ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Sebut jelu Abdullah bin Ummi Maktum datang tiba ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya ini orang buta, tidak ada yang membimbingku setiap hari menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Niki curhatnya Abdullah bin Ummi Maktum. Tiang niki wahai Rasulullah, tiang buta, nenten tahu sak bilang jelu 5 waktu datang ke masjid, saya enggak tiang dia nak pembimbing, kira-kira yang nikilah bahasa sahabat yang buta ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahi salahu fa yusalli fi baitihi. Tujuan sahabat yang buta ini bertanya kepada Rasulullah, tujuannya adalah supaya diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya. Kenapa? Karena beliau adalah orang buta. Tidak ada yang membimbingnya setiap waktu menuju masjid. Farokhasalahu, maka pada waktu nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya untuk sholat di rumahnya. Falamma wallada'ahu, ketika sahabat ini ingin berlalu, ingin berlalu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin pamit dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ahu, Rasulullah memanggilnya kembali. Kesini lagi wahai sahabatku, itu juga lagi sahabatku, karena ada satu pertanyaan yang belum saya tanyakan kepada antum. Faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi pada sahabat yang buta tersebut, hal tasma'un nidaa bis shalah. Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku yang buta, apakah engkau dengar azan itu dikumandangkan ketika muazin sedang azan di masjid? Dengarkah engkau ketika muazin itu memandangkan azan, ketika azan itu dikumandangkan di masjid? Ini jawaban, ini pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, nggih wahai Rasulullah, jawaban Abdullah bin Ummi Maktum. Pedas itu yang dengar azan le masjid. Saya mendengar wahai Rasulullah ketika muazin mengumandangkan azan di masjid. Maka jawaban Rasulullah, qala fa'ajib, kalau begitu, karena engkau mendengar azan di masjid, maka engkau juga wajib melaksanakan sholat berjamaah. Rawahu Muslim, hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Niki dengan buta bapak-bapak, niki dengan cacat ibu-ibu, nggak dikasih izin si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawe sholat sendiri-sendiri lek balena. Lalu bagaimana dengan tiang pelunggu senamian sehat-sehat? Arak dengan buta lek dari arak dengan cacat lek dari iki, masya Allah. Arak seasam urat lek dari iki, arak sak kolesterol lek dari iki, masya Allah. Nggih, niki dengan buta bapak-bapak. Dan diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan tiang pelunggu senamian sehat-sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya? Bekal orang 3 kali sehari, belum lagi makan nasi nggak cukup, kita makan lagi yang lain-lain dan sebagainya. Tapi ketika azan dikumandangkan, masya Allah, ngantok kampura tiang pelunggu senamian. Ya, sak ngerampek terus lek bangket. Sak mina jaje, ibu-ibu mina jaje terus lek balin. Sak boya sinetron boya, masya Allah. Giranda boya ikatan cinta bapak-bapak, ibu-ibu giranda boya ikatan setan. Coba niki dengan buta.
Dan diizinkan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat berjamaah. Lalu bagaimana dengan tiang pelunggu senamian? Azan dikumandangkan seakan-akan kita tidak mendengarkannya. Malas kita datang ke masjid. Masjid kita besar ampura, masjid kita bertingkat dan sebagainya. Bahkan Lombok ini dikenal dengan 1000 masjid, bahkan hampir 6000 masjid. Tapi ternyata kemegahannya itu ya tidak semegah masjidnya. Penduduknya kosong, jamaahnya kosong, ya, makmumnya tidak ada dan sebagainya. Masya Allah. Ini sebuah muhasabah lihat yang pelunggu senamian. Bahwa beginilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tiang pelunggu senamian untuk menghidupkan salah satu sunnahnya, yaitu sholat berjamaah. Kemudian hadis saketelu niki athar langan sahabat Rasulullah. Wa ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Suatu ungkapan langan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan man sarrahu ayyalqallahu ta'ala ghadan muslima. Ibnu Mas'ud mengatakan seisai jemaah pada hari kiamat mele bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi syaratnya fal yuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunadi bihinna, maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu ini ketika azan dikumandangkan. Masya Allah. Ampura. Jujur niki tiang pelunggu senamian berangkat ke masjid pas iqamah atau pas azan? Hah? Pas azan atau pas iqamah? Maka dia narak berjawab. Saat berjawab jujur, insya Allah dikasih sepeda nanti sama panitia. Kebiasaan kita pas iqamah, pas iqamah. Itu pun pas iqamah kita mulai wudunya, bukan berangkat ke masjidnya. Dia jawab masjid apa juga neman kamar. Jarang kita menjawab, oh bareng jawab masjid neman azan. Tapi pasti kita mengatakan neman iqamah. Pas iqamah ikut wudu, datang jawab masjid, wah assalamualaikum, masbuk saat pertama. Kadang-kadang masbuk ke kedua, kadang-kadang masbuk yang ketiga. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Masya Allah, seisai milik jemaah berdayat langan di sini Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu ini secara berjamaah dan ketika azan sudah dikumandangkan. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan nabi-nabi kalian itu petunjuk-petunjuk yang baik. Wa innahunna min sunanil huda, dan sholat berjamaah nikah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampura yang kedua jamaah senamian. Mun tiang menyebutkan sunnah Rasulullah, kira-kira apa yang keinget pada tiang pelunggu senamian? Sunnah Rasulullah merari. Tetua tonde merari. Bahkan ya hafal teh hadis angana annikahu sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hafal teh lah. Jadi kalau kita menyebut sunnah yang diingat tuh nikah. Saat sampun menikah, saat keringat poligami. Jawabannya Nabi, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki sulat berjamaah. Dek kembe-kembe jak merari sunnah. Jadi kembe-kembe jak poligami dan sebagainya. Tapi niki juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan salat berjamaah. Masya Allah. Lai almarhum Kiai Arifin Ilham, ketika beliau itu poligami nikah yang ketiga itu, bahkan ditayangkan live pada waktu nikah kalau nggak salah oleh TV One. Saya poligami ini dengan bangga. Saya berpoligami, tetapi saya juga melaksanakan sunnah Rasulullah yang lain. Nabi sunnah lain disebutkan. Saat pertama sholat berjamaah, saat kedua qiyamul lail, saat ketelu sedekah, saat ketelu macam-macam sholat duha, saat keempat sholat tahajud dan sebagainya. Baru saat terakhir baru poligami. Ampura yang pelunggu senamian ya balik dah. Poligami dulu paling atas, poligami. Oh selain aja budi-budi tahu. Padahal tiap Rabiul Awal kita menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Tapi hanya sebatas Rabiul Awal. Sedangkan sunnah-sunnah Rasulullah kita tinggalkan. Sunnah-sunnah Rasulullah itu kita lalaikan. Dan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memakmurkan masjid dengan menghidupkannya dengan melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian hadis terakhir. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin." Tidak ada satu tempat, satu komunitas, satu kampung yang diisi oleh 3 orang. 3 orang saja, minimal oleh 3 orang. La tuqamu fihim as-shalah, di mana di kampung tersebut tidak didirikan salat berjamaah. Penduduknya sudah 3 orang, tapi di sana tidak dilaksanakan salat berjamaah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Itu menandakan bahwa tempat tersebut sudah dimasuki setan, sudah dikuasai oleh setan. Logikanya semakin makmur masjid seperti di Lembuan Niki, maka akan semakin diturunkan keberkahan sisi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kosong masjid Allah Subhanahu wa taala, maka itu menandakan sebuah indikasi bahwa di sana itu sarangnya setan. Bahwa di sana itu sarangnya orang-orang yang musuhi Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaikum bil jamaah, kata Rasulullah. Oleh karena itu, hidupkanlah berjamaah tersebut. Hidupkanlah salat berjamaah tersebut. Fa innama ya'kuludz dhihbu minal ghanamil qasiyah. Domba kalau jalan sendiri-sendiri biasanya sering diterkam ya oleh binatang buas lainnya. Artinya apa? Kita kalau mau berwibawa di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, penuhi masjid. Mereka akan gentar melihat kita. Mereka akan takut melihat kita. Kenapa? Karena mereka melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat berjamaah. Tapi kalau seandainya masjidnya kosong, surau musolanya kosong, majelis ilmunya juga kosong, ya, yang penuh adalah game, yang penuh adalah lapangan bola, yang penuh adalah lapangan futsal dan sebagainya, maka wibawa kekuatan orang-orang Islam ini ya diacuhkan, diremehkan oleh musuh-musuh Islam. Maka kalau kita mau mengembalikan kejayaan Islam, maka kalau tiang pelunggu Senamian kepingin mengembalikan ya, wibawa Islam ini, maka hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah. Dan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu di masjid tiang pelunggu Senamian masing-masing. Kesimpulannya, para jamaah, para imam mazhab mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan, karena banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang memotivasi tiang pelunggu Senamian untuk melaksanakan sholat berjamaah nikah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang ada pertanyaan dan sebagainya, kami persilahkan.
Oke, pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Yang pertama tentang al-iman yazid wa yanqus. Jadi iman yang pelurus namian ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang dia berkurang. Kapan dia bertambah? Ketika tiang pelurus namian gawe hal-hal ya yang diridhoi sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu ya, kemudian bersedekah, tahajud kita, qiyamul lail kita, tilawah Al-Qur'an dan sebagainya. Pokoknya setiap amal ibadah yang mendekatkan dia pelurus namian tiba di sisi Allah, ini indikasi, ini salah satu tanda bahwa iman kita itu sedang bertambah. Begitu juga sebaliknya, iman kita juga bisa berkurang. Sudah azan di masjid, kita malas ke masjid, ini menandakan bahwa iman kita sedang berkurang. Ada orang fakir miskin padahal liara ke penta, ada rezeki entah, kita malas untuk kasih infak dan sedekah pada dia, ini menandakan bahwa iman kita sedang kurang dan sebagainya. Supaya iman kita stabil ya, berkumpullah sama orang-orang soleh, berkumpullah sama orang yang baik. Hasan Al-Basri mengatakan istaksiru minal mu'minina shalihin, perbanyak bergaul sama orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena orang soleh tersebut dia ada syafaatnya kelak pada hari kiamat. Kadang-kadang kita dipaksa untuk hadir di majelis ilmu. Awalnya memang dipaksa, tapi kelama-kelamaan menjadi hobi kita. Kenapa? Karena itu adalah pengaruh dari teman-teman kita. Begitu juga kita ketika melaksanakan sholat berjamaah, ada tetangga rajin jog masjid, lama-kelamaan kita akan terbawa arus. Lebih-lebih kalau kita ya sama-sama menuju masjid melaksanakan sholat lima waktu ya. Jadi hadir-hadir di majelis ilmu ini juga bisa menambah keimanan kita, bisa mengecas keimanan kita, dan pahalanya itu sangat luar biasa. Walaupun ampura tiang pelurus namian lek mudi toko, walaupun tiang pelurus namian sambil ngantok hadir di majelis ini, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang telek luah ampura toko ngupi terus rawas sangka dengar dan sebagainya, gibahin terdengar, dia harap pahala. Tapi kalau sudah hadir di sini, walaupun hanya sekedar hadir, walaupun hanya sekedar jasad kita aja yang hadir, tapi itu berpahala. Lebih-lebih menulis, lebih-lebih kita berkeduan, lebih-lebih kita bertanya, lebih-lebih kita paham, kemudian kita amalkan, tentu ini semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian untuk ibu-ibu, memang di mana-mana ya, kecuali di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah memang rata-rata yang sholat berjamaah itu adalah jamaah laki. Tapi kalau di Asia Tenggara pada umumnya ya, lebih-lebih di Indonesia itu kebalik ya, dengan nina saluian berjamaah jog masjid. Maka para ulama memberikan aturan ya, memberikan rambu-rambu. Disebutkan dalam insyaallah dalam kajian kita berikutnya, ya juzun nisa al-khuruju ilal masjid, tekan kuang dengan nina sholat berjamaah di masjid, tetapi minimal dia melakukan 2 syarat. Syarat yang pertama, ibu-ibu keluarnya itu tidak menimbulkan fitnah, dan keluarnya itu dia tidak menimbulkan syahwat. Jadi kalau ibu-ibu merasa yakin keluarnya itu tidak menimbulkan fitnah, silahkan datang ke masjid. Jadi kalau jamaah bini ya, keluarnya itu merasa yakin tidak menimbulkan syahwat, silahkan keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah. Perbedaannya antara laki-laki, kalau laki-laki kesunahan kita untuk memakai wangi-wangian menuju masjid. Kesunahan tiang pelurus namian menggunakan pakaian terindah kita, pakaian terindah bukan termahal, tapi pakaian terindah kita menuju masjid. Berbeda dengan perempuan, tidak disunahkan pakai wangi-wangian, tidak disunahkan pakai pakaian terindah. Kenapa? Takutnya tadi ada syahwat, ada fitnah dan sebagainya. Jadi jamaah ibu-ibu mendatang jauh masjid biasa-biasa doang ya, pakaian biasa, telekong biasa, dan yang paling perlu niatkan kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Seandainya pun mau sholat di rumahnya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kalau mau ke masjid juga tidak ada masalah. Yang penting tadi bisa aman dari 2 syarat tersebut, keluarnya tidak menimbulkan fitnah dan keluarnya itu tidak menimbulkan syahwat, silahkan menuju berjamaah di masjid kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir di antara yang jadi doa bisa dibacakan pertanyaan ini. Yang bacakan pertanyaan ini.
kelebihan sholat berjamaah 27 derajat. Pertanyaan, apa maksud dari 27 derajat itu? Apakah ukuran berat, ukuran yang lain? Kemudian yang kedua, apakah ada dalil atau hadis yang sahih diperbolehkan menepuk pundak seseorang sebagai isyarat meminta berjamaah bagi seorang yang sedang sholat? Kemudian yang ketiga, ada hadis pernah saya dengar menyatakan laki-laki sholatnya di masjid secara berjamaah dan tidak ada satupun hadis yang memperbolehkan laki-laki sholat di rumah. Apakah ini hadisnya sahih atau dhaif? Mohon izin. Ya, ada 3 pertanyaan. Apa ini maksud dengan 27 derajat? Masalah pahala ini kan pahala gaib sebenarnya. Yang tahu urusan ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya gambaran saja. Bahwa yang kita akan dapatkan itu kira-kira seperti nikah. Kalau logikanya, seandainya kita sholat 27 kali, begitulah kira-kira pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga arak salafus soleh, nanti akan kita ceritakan pada pengajian yang lainnya, pernah ketinggalan sholat karena dia ingin memuliakan tamunya yang datang pada waktu nikah. Ya, saking asyiknya melayani tamunya, akhirnya dia kelupaan, sedikit lalai melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga pada waktu ini ya, dia keluar dari rumahnya mencari masjid, dan ternyata masjid di kampung itu, di kota itu sudah nutup, sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh salafus soleh ini? Dia mengganti sholat isyanya dengan 27 kali melaksanakan sholat isya. Ya, dia mengganti sholat isyanya yang 4 rakaat, yang 1 itu menjadi 27 kali sholat isyanya. Jadi 27 kali sholat isya. Selesai 4 rakaat, tambah lagi 4 rakaat sampai 27 kali. Alasannya dia teringat Rasulullah, hadis Rasulullah ini, bahwa sholat berjamaah itu jauh lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri dengan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diulangi sampai 27, saking merasa bersalahnya, saling merasa kekurangannya melaksanakan ibadah tiba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya dia bermimpi bahwa teman-temannya itu sedang memacu kuda dan sebagainya. Dikejarnya oleh sahabat ini, tidak ya bisa didahului oleh sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan, kenapa saya tidak bisa mendahuluimu padahal saya sudah pukul kudaku sekencang-kencangnya. Jawaban para sahabatnya, karena tadi kami melaksanakan sholat berjamaah. Artinya walaupun 27 kali engkau melaksanakan sholat isya, walaupun 27 kali saya lagi melaksanakan sholat isya, tapi tidak berjamaah, tetap pahalanya jauh lebih besar orang yang melaksanakan sholat isya sekali tapi dengan berjamaah. Ya, jadi sekali lagi, kalau urusan pahala ini adalah masalah gaib, ya, kira-kira ukurannya seperti itulah, 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin tidak 27 derajat. Mun tengah malam tadi sunnah-sunnah Rasulullah, ya, dari rumah kita berwudu, kita perbagus wudunya, kemudian kita ikhlas menuju masjid, langkah-langkah kita bisa 50 derajat, bisa 100 derajat, bahkan mungkin 1000 derajat kita dapatkan apabila kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa ada hadis menepuk sebagai isyarat, ya, menepuk sebagai isyarat. Ini tentang aturan aja, ya, aturan ini para ulama sebenarnya, ya, semacam aturan ketika kita misalnya ingin berjamaah, kemudian pada waktu itu karena tidak ada jamaah yang lain, kemudian kita melakukan isyarat, bukan memukul. Ini sering kadang-kadang kita salah. Kita contohkan satu aja ya supaya lebih jelas. Coba sida maju satu. Adab barat. Sebelah sini. Jadi hanya sekedar isyarat, bukan memukul. Ya. Sekedar isyarat, bukan memukul. Sekedar aja. Tiang cara pribadi kadang-kadang sering kaget. Ibas keras dengan isyarat penuh entah. Ya. Bahkan arak batur saat telan, telinga nah.
Jadi hanya sekedar isyarat, ya, sekedar. Walaupun kita nggak berisyarat pun tidak ada masalah sebenarnya, ya, tidak ada masalah. Langsung orang sudah ngerti, pasti dia jadi imam, kita ini jadi makmum. Karena yang wajib berniat untuk menjadi makmum itu makmum. Kalau imam walaupun dia tidak berniat menjadi imam tidak ada masalah, ya, maka sah hukumnya walaupun ia sembahyang sunat. Kemudian yang belum melaksanakan sholat fardu tidak ada masalah. Niatnya sholat sunnah, dia jadi imam berniatnya tidak ada masalah. Karena dia jadi imam. Yang berniat jadi makmum wajib itu ya makmumnya. Makmuman lillahi ta'ala, hanya sekedar isyarat. Ya, sekedar isyarat, sekedar ya. Sekandainya kalau kita tidak bersyarat pun tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian kita melaksanakan salat berjamaah sama dia, hukum melaksanakan salat berjamaahnya tetap sah. Ampun, ya. Jadi hanya sekedar isyarat, ya. Aturan para ulama. Kemudian yang ketiga tadi, apakah ada hadisnya atau kalau memang ada apakah sahih atau dhaif? Memang yang sangat disunnahkan, ya. Kalau kita baca hadis tadi itu adalah kaum laki-laki yang datang ke masjid. Ini ceritakan dari awal, ya, Abdullah bin Ummi Maktum, begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah, itu hadisnya berkenaan dengan wanita semua. Lalu bagaimana kalau seandainya arak dengan berjamaah balik tidak ada masalah sebenarnya. Terjadi hujan besar, itu merupakan uzur syar'i. Jadi benar-benar semangat hujan boleh terpaksaan jauh masjid, ini tidak sunnah dia. Nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan nikah, boleh balik atau jamaah misalnya, maka itu tetap dia mendapatkan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu jauh lebih afdal kalau kondisinya normal tiang pelus namanya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi hadisnya benar, hadis sahih, tapi itu ya berkaitan dengan laki-laki yang datang ke masjid. Adapun di rumah beda lagi dalam kondisi normal dan sebagainya. Ada lagi? Oh, sudah tadi jawabnya. Sudah? Iya. Sampun ya? Ya. Kita sila. Terakhir sebelum kita tutup dengan surat Yasin. Oke. Oke, langsung sedang. Sholat berjamaah. Niki kan ada makmumnya dia masbuk. Begitu dia imam sudah ruku, tapi dia belum ruku ini. Nah, begitu imam naik, baru dia ruku, diselesaikan bacanya itu baru dia ruku, sedangkan imamnya udah naik, udah Allah sami Allahu liman hamidah. Nah, ini apakah dia termasuk mengikuti imam, apakah dia ngejar imam? Ya. Mohon penjelasan dari Pak Guru. Oke. Searan tokol berjamaah selapuna tokol seperti niki. Kalau ada yang berdiri, maka dia tidak dimasuk dalam kategori tokol berjamaah. Tiang misalnya duduk lagu mesak tiang lek kursi dek tebaran tokol berjamaah kerja tiang peluk senamian, ya. Kenapa? Saya enggak dek barang-barang tokol lek bawah. Sederhananya seperti ini. Begitu juga aturan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya, Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam supaya kita ikuti. Fala takhtalifu alaihi. Jangan kalian berselisih dengan imam tersebut. Maka aturan mainnya wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, ya, sujudlah. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya sudah takbir, maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku'lah. Ini aturan mainnya. Jadi kalau imam sudah takbiratul ihram, yang perlu musliman dia ada ampurung ingat kiri kanan, apalagi ingat atas, imam sudah takbiratul ihram. Aturan mainnya seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa idza sajada, kalau imam sudah ruku maka rukulah. Jadi kalau imam sudah ruku berarti yang perlu senamian masih berdiri. Kemudian imam sudah berdiri i'tidal, ukuran sederhananya maka dia tidak masuk kategori berjamaah. Seperti tadi. Ya. Walaupun makmumnya tidak selesai membaca Al-Fatihah. Ini aturan ini. Kenapa? Sebenarnya Al-Fatihah kita udah ditanggung sama imam itu. Yakinkan saja. Jadi kalau imam sudah ruku, walaupun makmumnya belum selesai membaca Al-Fatihah, ruku. Ini aturan masalahnya. Aturan. Kalau
imamnya sudah iktidal, dia suwe-suwe iktidal lah. Ini aturan. Ini yang masuk dalam kategori berjamaah. Jadi sekali lagi yang dikatakan berjamaah mun bareng-bareng aja imam. Kata Rasulullah, kalau imamnya takbir, takbirlah. Kalau imamnya ruku, rukulah. Kalau imamnya sujud, sujudlah. Ya, maka salah satu keistimewaan salat berjamaah yang perlu senamnya, ya. Tadi kalau Al-Fatihah yang perlu senamian misalnya ndek man selesai, maka itu ditanggung oleh imam. Kalau seandainya tiang perlu senamian ndek khusuk berjamaah, lagu arak batur terkhusuk, maka inilah yang menyempurnakan solat yang pelungguh senamian. Masya Allah. Nah ini salah satu keutamaan. Niki arak dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, Masya Allah. Pas sembahyang otang terdoang, ingat deh. Dek man sak jomblo piranjak temerari dan sebagainya. Misal niki arak batur terkhusuk, Masya Allah, khusuknya orang ini yang menyempurnakan solat berjamaah kita. Maka tidak ada ruginya sekali lagi tiang pelungguh senamian gawe solat berjamaah, karena pahalanya nanti akan sama-sama mendapatkan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Ngerti? Nggih. Dendek sekik sampai 4 dengan nama tebeang. Yang tadi itu termasuk dia dapat satu rakaat apa enggak dia, karena dia imamnya udah naik dia. Idealnya dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Enggak terhitung. Enggak terhitung, dia berjamaah. Sekali lagi, enggak dihitung berjamaah. Ya? Kalau rakaatnya dia dapat, tapi dia tidak dihitung berjamaah. Mungkin dia menganggap dirinya berjamaah itu sah solatnya, tapi berjamaahnya itu tidak dianggap. Kalau lihat kategori hadis ini, ya berjamaah, ya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti sujud terakhir misalnya, imam itu sudah bangun dari sujudnya, yang pelungguh sembilan masih aja berdoa, bertasbih. Orang dah assalamualaikum ya masih sujud. Ternyata ya kepedeman. Kelolosan kepedeman. Misalnya gitu, imam sudah ini dia masih bari dia ini, berarti kalau menurut definisi tadi searang sholat berjamaah, sholat yang dilakukan secara bareng-bareng. Apa gaweina imam, maka itulah yang dikerjakan oleh makmum. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kalau betul nyaman jadi mana lebih baik kita masuk ini sering terjadi. Kita mau kadang-kadang jamaah itu dia mau kejar supaya bisa ikut rukuk, tapi juga bubuh dari begitu dia masuk dan langsung rukuk ikut imam, tapi kondisi sudah ngos-ngosan. Mana lebih baik kita tahan aja terus aja gitu kan. Baras atau berjamaah ketika sudah naik misalnya, mana lebih baik itu? Masya Allah, nanti ada suatu bab ya, judulnya Tesunahan yang perlu senamnya mun berangkat jauh masjid tidak tergesa-gesa, ya tidak tergesa-gesa. Maka salah satu sunnah seorang imam pada rakaat pertama dia memperpanjang rakaat bacaan pertamanya dan perpanjang rukuknya. Apa tujuannya? Munara batur termasbuk mau ikut berjamaah. Allahu Akbar. Ayat saat pertama panjangan. Dek mana ra kedengeran dengan masbuk pas teruku lagu denger teh mudi. Suara ada orang yang mau berjamaah sama kita. Kesunahan terperpanjang. Tujuannya apa? Supaya dia ikut berjamaah. Sudah ditunggu-tunggu lama, orang-orang ini enggak datang, ternyata ya nimpang menek doang, lemah aja penaul gitu kan. Ampura bicara segitu kan. Itu disunahkan. Rakaat pertamanya lebih panjang, rukuknya yang pertama juga. Nanti ada babnya yang bahas masalah itu. Maka sunnahnya sida mendojok masjid tidak boleh tergesa-gesa, ya. Apa yang kita dapatkan walaupun 3 rakaat, walaupun 2 rakaat kita sempurnakan lagi 2 rakaat, insyaallah pahalanya. Karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW tidak tergesa-gesa menuju masjid, maka insyaallah tiang pelunggus namanya mendapatkan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jemaah tampuk lanjutan ya. Kita tutup dengan apa tadi? Yasin apa Al-Kahfi? Kita tutup. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultan. Amin.
اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سر الفاتحة.